Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Nina Rifa Salsabila dari Prodi PG PAUD dengan NIM akhir 097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kasus kekerasan fisik yang terjadi pada anak usia dini berdasarkan berbagai berita dari Indonesia atau luar negeri, namun saya berpacu pada dalam negeri atau pada Indonesia. Analisis ini akan menggunakan pendekatan 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Bagaimana jika seorang anak usia dini berusia 4 tahun yang seharusnya dibimbing atau diajar oleh gurunya di kelas, namun mendapatkan kekerasan fisik? Nah, apa sih yang terjadi pada berita kali ini yang akan saya bawakan? Yang terjadi ialah seorang anak pada usia 4 tahun diduga menjadi korban kekerasan oleh gurunya di sekolah. Akibat kejadian tersebut, anak mengalami cedera pada bagian bahu hingga tulang selangkanya patah dan mengalami trauma psikologis, bahkan menjadi takut ketika mendengar lagu-lagu yang biasa diputar di sekolah atau di TK. Lalu, siapa aja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama ada anak berinisial E yang menjadi korban, lalu yang kedua ada RA, ibu korban yang mengungkap kasus ini, yang ketiga ada pelaku atau guru PAUD, yang keempat ada pihak sekolah atau yayasan PAUD, yang kelima ada polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA dan Polda Kalimantan Selatan yang menangani kasus tersebut. Kapan kasus ini terjadi? Kasus ini mulai terungkap setelah ibu korban menceritakan kejadian tersebut melalui media sosial pada 27 Mei 2023, sementara berita dipublikasikan pada 31 Juli 2023. Selanjutnya, di mana sih kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi itu di sebuah PAUD di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Diduga kekerasan terjadi karena tindakan guru yang menarik atau memperlakukan anak secara kasar saat berada di sekolah. Awalnya orang tua mengira anak mengalami kecelakaan saat bermain. Namun, kemudian muncul informasi dari saksi bahwa anak mengalami kekerasan dari gurunya. Dan bagaimana kejadian tersebut diketahui dan ditangani. Kejadian diketahui setelah ibu korban mendengar cerita dari saksi dan melakukan pemeriksaan medis pada anaknya. Hasil ronsen menunjukkan adanya pergeseran sendi, bahu, dan patah tulang selangkah. Orang tua kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak sekolah dan polisi, sehingga kasusnya diproses oleh unit PPA Polda Kalimantan Selatan. Saat ini, korban masih mengalami trauma dan belum kembali bersekolah. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.